Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yusannu an yaqula fi raf'ihi minar ruku'i sami'allahu liman hamidah. Disunatkan bahwa mengucapkan seseorang pada bangunnya dia daripada ruku akan bacaan sami'allahu liman hamidah, ay taqabbala minhu hamdahu, yakni moga-moga menerima oleh Allah daripadanya akan pujiannya. Wal jahru bihi, disunnahkan membaca jahar dengan sami'allahu liman hamidah li imamin, bagi imam, wa muballighin, dan muballigh, li'annahu dzikru intiqalin, karena bahwa sami'allahu liman hamida yaitu zikir perpindahan gerakan salat. Wa an yaqula ba'da intisabin lil i'tidali rabbana lakal hamdu, dan disunatkan bahwa mengucapkan oleh seseorang sesudah tegak lurus bagi i'tidal akan bacaan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ay ba'dahuma kal kursiyyi wal arsy. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji yang sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh apa yang kau kehendaki dari apapun sesudah langit dan bumi, yakni sesudah keduanya. Langit dan bumi kal kursi, seperti kursi, wal arsy, dan arsy. Wa mil'u birraf'i sifatun, adapun lafad mil'u boleh dibaca dengan rafa. Mil'u sifatun, yaitu kedudukannya jadi sifat. Wa bin nasbi boleh dibaca dengan nasab. Halun, yaitu kedudukannya jadi hal. Ay malian, yakni padahal memenuhi. Bitaqdiri kaunihi jisman, dengan takdir keadaan pujian itu adalah jisim. Wa an yazida man marra ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan disunatkan bahwa menambahkan oleh orang yang telah lalu imam dan orang yang solat sendirian, imam yang makmumnya setuju panjang, menambahkan akan bacaan ahlas sana'i wal majdi, wahai Tuhan yang berhak disanjung dan diagungkan. Ahaqqu ma qalal abdu, adapun yang paling pantas apa yang dikatakan oleh seorang hamba, yaitu wa kulluna laka abdun, sedangkan seluruh kita bagimu yaitu hamba, yaitu yang paling berhak yang dikata oleh seorang hamba, yaitu bacaannya la mani alima a'taita, tidak ada yang menghalang-halangi bagi apa-apa yang kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi
lima mana'ta bagi sesuatu yang kau halang-halangi, wala yanfa'udal jaddi minkal jadd, dan tidak memberi guna pada orang yang memiliki kekayaan daripada siksaanmu al-jaddu oleh kekayaannya. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika i'tidal. Sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kita i'tidal. Perlu diketahui amat sangat banyak sunnah-sunnah yang ada pada saat kita i'tidal. Yang pertama, tentu sunat kita mengangkat tangan. Tangannya diangkat ketika kita bangun dari ruku menuju i'tidal. Tangan kita kudu diangkat sejajar dengan pundak biasa. Tangannya diangkat. Seperti apa yang diterangkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Kata Imam Ibnu Umar, sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bila memulai solat, diangkatlah dua tangannya sejajar dengan pundaknya. Allah, tangannya diangkat. Juga bila mau turun ruku, itu juga tangannya diangkat, kufuwan ahad, Allah. Juga bila bangun dari ruku, mau sami Allah, tangannya diangkat. Itu sunnah, ngangkat tangan sampai kita punya jempol lurus dengan tempat anting ini, ujung jari lurus dengan ujung telinga, dan dua telapak tangan sejajar dengan pundak. Biasa kalau perempuan keteknya rapat tangannya, kalau laki-laki terbuka. Di sini dijelaskan berikutnya nih, sunnah di dalam ruku ketika i'tidal, ketika bangunnya di samping tangannya diangkat tadi, sunat membaca sami Allahu liman hamidah. Sunat membaca sami Allah liman hamidah. Sunat baca itu. Sami liman hamidah. Dari mana? Imamul Bukhari meriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khina yarfa'u salbahu minar ruku' sami Allahu liman hamidah summa yaqul wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd.
Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengucap ketika bangun daripada ruku, Sami Allahu liman hamidah. Beliau baca itu, kemudian membaca dengan posisi tegak berdiri, Rabbana walakal hamdu. Artinya sunat kita baca Sami Allahu liman hamidah, sunnah. Siapa yang disunatkan membaca Sami Allahu liman hamidah? 3 orang doang. 3 orang. Imam, salat sendiri, dan makmum. Semuanya salat sendiri, Sami Allahu liman hamidah. Imam, Sami Allahu liman hamidah. Makmum, Sami Allahu liman hamidah. Jangan makmum Rabbana lakal hamdu, enggak baca Sami Allah. Imam Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, enggak baca Sami Allah. Kurang tuh makmum begitu, ganjarannya kurang. Begitu, baca dulu Sami Allah, jadi gerakan dia enggak ada. Rabbana lakal hamdu zikir ketika udah tegak lurus. Kalau makmum enggak baca Sami Allah, maka dia dari ruku menuju diri kagak ada yang dibaca. Pas sudah diri baru Rabbana lakal hamdu. Ini makmum kurang ganjarannya. Imam Sami Allah, sendiri Sami Allah, makmum Sami Allah. Bagaimana hadis yang ada dalam Sahih Muslim? Hadisnya sahih dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, idza qala al-imam Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Terkesan terjemahannya, terjemahan letterlek, manakala imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana lakal hamdu. Letterleknya begitu. Terkesan enggak perlu baca Sami Allah. Bagaimana menyoroti hadis ini? Maka ulama-ulama besar mazhab Syafi'i mengarang tesis tersendiri. Semacam Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya At-Tashni' fi Mas'alati Tasmi' berlembar-lembar, bila makmum membaca langsung Sami Allahu liman hamidah, hendak baca itu makmum langsung Rabbana lakal hamdu. Keliru. Nyoroti hadis ini bagaimana? Imamun Nawawi di dalam syarah hadis ini, pada syarah Sahih Muslim namanya Minhajul Muhadditsin, pada hadis ini kata Imamun Nawawi, tafsir hadis ini biar tidak menyalahi hadis yang lain, idza qala al-imamu Sami Allahu liman hamidah faqulu kama qad alimtumuhu min qaulikum Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Tafsirnya begitu. Bila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka bacalah sebagaimana yang kamu ketahui dari apa yang Nabi ajarkan. Baca dulu Sami Allahu liman hamidah, baru ketika tegak lurus Rabbana lakal hamdu. Jangan enggak dibaca Sami Allahu liman hamid oleh si makmum. Bandingannya kata Imam Suyuti di dalam kitabnya ini tebal, menjelaskan ini. Orang tidak boleh telan hadis mentah-mentah, jadi repot. Kata Nabi, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kata Nabi,
Bila imam membaca Fatihah, maka bacalah amin. Jadi enggak perlu baca Fatihah, amin doang. Enggak, maka baca juga Fatihah mah, karena Fatihah rukun. Rukun. Sama. Idza qalal imam sami'a hamidah, baca dulu sami'a liman hamidah. Kenapa nabinya ngomong Rabbana lakal hamdu baca? Jadi begini. Oleh karena Rabbana lakal hamdu itu nabinya bacanya pelan. Nabinya bacanya pelan. Rabbana lakal hamdu pelan. Sami Allah bacanya kenceng. Jadi si makmum banyak yang tidak baca, nih dengerin. Oleh karena nabinya membaca Rabbana lakal hamdu itu pelan. Rabbana lakal hamdu. Sami Allahnya kenceng. Maka banyak makmum yang tidak baca Rabbana lakal hamdu karena nggak dengar. Dan Nabi itu diantara keistimewaannya, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis dalam Maraqil Ubudiyah, bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi itu belakangnya kayak depan. Nabi itu tahu kalau ada apa yang salah pada makmum, tahu. Kalau ada apa di belakang tahu, kayak depan aja. Ibarat mobil ada spionnya, itu Nabi. Kalau kita di belakang ada apa, kita nggak tahu. Nabi itu tahu. Maka Nabi karena makmum banyak tidak baca Rabbana lakal hamdu, diingetin, baca juga. Jangan sami'a liman hamidah doang, baca juga Rabbana lakal hamdu, baca juga. Begitu. Jadi jangan sampai kita jadi makmum bacanya sami'allahu liman hamidah langsung Rabbana lakal hamdu. Keliru. Kudu baca juga. Ono di Mekah begitu, di Mekah Rabbana lakal hamdu. Karena madhabnya lain, Malik. Karena itu kata Imamul Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri, tercelaknya karena dia orang Syafi'i, dia kudu baca sami'a liman hamidah. Jangan enggak rugi, ganjarannya kurang. Kalau kita jadi makmum sami'a liman hamidah imam, kita langsung Rabbana. Keliru. Baca dulu sami'allahu liman hamidah, kudu baca. Jangan enggak baca sami'allahu liman hamidah, ini kudu baca. Kemudian sami'a liman hamidah ini pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ada sejarahnya. Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam Hasyiyatut Tahrir menjelaskan dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an adalah orang yang tidak pernah ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang satu rakaat pun. Enggak pernah. Abu Bakar itu sejak sholat diwajibkan malam 27 Rajab, malam Senin, setahun sebelum hijrah, Abu Bakar enggak pernah ketinggalan berjamaah bersama Rasulullah barang satu rakaat pun. Satu hari di Madinah kasusnya. Asar kala itu ada yang ganggu Sayyidina Abu Bakar, dibilang kebunnya dia ngerusak. Akhirnya Abu Bakar itu sebelum asar dia paranin, ternyata nggak ada. Abu Bakar lari karena udah asar, lari kenceng. Sebelum ada larangan lari-lari menuju sholat, lari kenceng. Nabi lagi sholat asar, pas ruku Nabi dipegangin sama malaikat Jibril, palanya digituin sama Jibril, nggak bisa bangun, ruku aja. Nabi ruku lama.
Maka kemudian itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sidi Abu Bakar masuk masjid, Nabi lagi ruku. Kata Sayyidina Abu Bakar, alhamdulillah enggak ketinggalan. Maka Abu Bakar masuk masjid, alhamdulillah, takbir dia, salat, Allahu Akbar, ruku. Namanya makmum masbuk, ruku. Pas Abu Bakar ruku, dilepas sama Jibril palanya Nabi. Kata Jibril, baca Sami Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang membaca alhamdulillah. Siapa? Abu Bakar. Sejak saat itu bacaan setelah ruku menuju i'tidal Sami Allahu hamidah. Dulunya membacaannya Allahu Akbar. Itu begitu bacaan itu. Asar kala itu kejadiannya. Dua tuh sunnah i'tidal. Tiga, sunnah membaca Sami Allah liman hamidahnya jahar, kenceng. Siapa yang disunahkan kenceng Sami liman hamidah? Satu, li imamin, imam sunat kenceng, sunat kenceng Sami Allahu liman hamidah. Dua, eho. Apa eho? Mubalig. Kalau umpamanya perlu bantuan suara karena makmumnya banyak enggak nyampe, mubalig juga baca Sami Allahu liman hamidah. Bacanya kencang juga tuh si mubalig. Mubalig tuh penyambung suara imam. Mubalig, bukan mubalig penceramah, bukan. Begitu. Penyambung suara imam. Dia baca Sami Allahu liman hamidahnya kencang juga kalau dibutuhkan. Kalau enggak, imam doang. Yang Sami Allahu liman hamidahnya kencang, imam doang. Kedua, kalau mubalig dibutuhkan, maka dia juga baca Sami Allahnya kencang. Sami Allah yang kencang, Sami Allahu liman hamidah. Dia juga mubalig. Kenapa kudu dibaca Sami Allahu liman hamidah? Oleh semuanya, si imam, si makmum, orang sholat sendiri. Alasannya satu, li'annahu dzikru intiqal. Karena Sami Allah liman hamidah ini adalah zikir perpindahan gerakan. Supaya gerakan ini ada zikirnya, enggak boleh kosong. Sebagaimana dari diri kufuwan ahad mau ruku, Allahu Akbar. Siapa yang baca Allahu Akbar nih? Dari diri menuju ruku, imam, makmum, orang sholat sendiri, semuanya baca. Karena zikir perpindahan. Maka begitu juga dari ruku menuju diri, kudu baca juga. Siapa yang kudu baca? Imam, makmum, orang sholat sendiri. Siapa itu yang tadi maghrib tuh langsung baca Sami Allahu liman hamidah imamnya? Rabbana lakal hamdu. Tadi saya curiga banyak nyengir nih. Jangan, biar kita ibadah nih ngikut tuntunan. Baca juga Sami Allahu liman hamidah. Baca, jangan nggak baca, jangan langsung Rabbana lakal hamdu. Ini dalil kenapa kudu dibaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ni Sami Allahu liman hamidah kudu jahar, Sami Allahu hamidah begitu jahar. Karena ini namanya disebut zikir intiqal, kudu jahar si imam. Karena zikir perpindahan, si imam, si mubaligh kudu bacanya jahar, perpindahan, supaya makmum tahu bahwa imam udah pindah gerakan. Kenapa Rabbana lakal hamdu pelan?
karena bukan zikir perpindahan. Bukan zikir, contohnya tasbih. Waktu ruku baca tasbih kenceng nggak? Kenapa pelan? Bukan zikir perpindahan gerakan. Kenapa subhan rabbiyal a'la pelan? Karena bukan zikir perpindahan. Kenapa baca tasyahud awal pelan juga? Karena bukan zikir perpindahan gerakan. Kalau zikir perpindahan gerakan, si imam kudu baca kenceng. Udah berapa tuh? 3, 4. Sunat ketika sudah tegak lurus. Udah tegak lurus, si makmum, si imam, si sholat sendiri membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Muanya tuh imam ke makmum sholat sendiri. Tapi sesudah tegak, nih begini, saya praktekin dulu sambil duduk dah. Repot saya lagi ini kakinya. Ruku, sami Allahu liman hamidah. Dah tuh tangannya di sini. Dah, tangannya dah tuh di sini. Masih di sini dah. Bukan sami Allahu liman hamidah. Dahnya bukan diturun, bukan. Dahnya itu tangannya lempeng kuping. Sami Allahu liman hamidah. Dah. Ini abis dah nih digimanain. Nah, namanya udah tegak tuh. Kita tangannya turun. Nah, baca Rabbana. Rabbana paling pendeknya Rabbana lakal hamdu. Boleh juga Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Syafi'i ini lebih bagus, pakai waw, walakal hamdu. Baca itu Rabbana lakal hamdu. Baca. Kapan? Baca itu sesudah tegak. Tangannya di gimana ini? Abis dah. Abis dah. Sunat tangannya irsal. Dilepas. Irsalnya bagaimana? Sunat irsalnya irsal khafif. Irsal ini ada dua ajarannya. Melepas ini ada dua. Ada melepas separuh, namanya irsal khafif. Ada melepas total, namanya irsal mutlak. Kalau bahasa kitanya tangannya sedakep, itu namanya disebut irsal khafif. Irsal khafif. Sami Allah liman hamidah, turunin sedakep. Udah sedakep, Rabbana lakal hamdu. Sedakepnya nih sunat, namanya irsal khafif. Kalau seluruhnya ke bawah namanya irsal mutlak. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Fathul Muin ini, di dalam kitabnya Fathul Jawad 2 jilid, syarah daripada Al-Irsyad, Imam Ibnul Muqri menjelaskan, fa idzastawa qa'iman arsala irsalan khafifan tahta sadrihi. Bila mana telah tegak lurus berdiri, maka tangannya udah dah, turunkan tangannya sedikit di bawah dada. Sedakap bahasa kitanya. Bahasa kitanya sedakap.
Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Imdad, syarah daripada Al-Irsyad juga, menyuruh tangannya irsal khafif. Irsal khafif itu sedekah. Demikian pula di dalam kitab Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ibnu Hajar Al-Haytami menyuruh agar supaya tangan ini sedekah. Imam Nawawi menuliskan hikayat di dalam kitab Al-Majmu', syarah daripada Al-Muhadzab, tangannya disuruh irsal khafif, irsal khafif. Imam Abdullah Asy-Syarqawi di dalam kitabnya Hasyiyatut Tahrir menyuruh tangannya supaya irsal khafif, sedekah. Imam Abdul Karim Al-Matari di dalam kitabnya Hasyiatul Matari ala Syarhi Sittin menjelaskan di sana, faidas tawa qaiman arsala irsalan khafifan tahta sadri, tangannya diturunin sedekah tangannya. Abdul Karim Al-Matari. Demikian pula Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar Indonesia. Mbah Holil Bangkalan ngaji sama Syekh Al-Bantani. Syekh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Kiai Ahmad Dahlan juga ngaji, dan masih banyak ulama-ulama. Jalur kami ini ke Syekh Nawawi Al-Bantani yang paling cepat lewat Syekh Amir Sohbi, lewat Abdul Ghaffar, Syekh Nawawi lebih dekat. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Kasyifatus Saja, satu kitab besar daripada penjabaran kitab kecil Safinatun Najah, kata Syekh Nawawi, faidas tawa qaiman arsala yadaihi irsalan khafifan tahta sadrihi. Manakala kita udah hamidah tangan di atas, turunin tangan ini irsal khafif di bawah dada, sedekah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatut Tullab tidak menjelaskan irsal khafif. Begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam Mughnil Muhtajnya di jilid 1 tidak menjelaskan irsal khafif. Pokoknya irsal saja. Begitu, irsal saja. Irsal khafif ini penting. Jadi ganjarannya paling gede, sami'allahu liman hamidah, habis dah sedekah, Rabbana lakal hamdu. Ulama besar Betawi besok pagi haul ke-18, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, waktunya luas. Besok depan Gandaria City kita kumpul, ikut hadir haul wali min auliyaillah ke-18 besok pagi dari jam tengah 8. Muallim Syafi'i Hadzami dalam fatwa beliau Tawdihul Adillah, beliau mewajibkan sedekah, wajib bukan sunat, wajib sedekah bagi orang yang remnya kagak pakem karena menimbulkan batal solat. Kalau remnya kagak pakem, mimba bima la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib, begitu kata beliau. Daripada bab barang yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengan mengerjakan itu pun jadi wajib bagi orang yang remnya enggak pakem. Bagaimana? Saya mau contohin dulu agar supaya benar, guys. Diri aja. Rem nggak pakem,
Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah. Ini batal sholatnya. Enggak ada tuma nina. Namanya remnya blong. Kalau remnya enggak pakem, kata Muallim Syafi'i Adami, saya wajibkan sedekap. Wajib sedekap gara-gara enggak pakem. Tapi kalau remnya pakem mah sunat tangannya lebih gede ganjaran begini. Sami Allah liman hamidah, dah turunin Rabbana lakal hamdu. Ini paling gede ganjarannya. Di bawah ini begini, Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Asal pakem. Ini nomor 2. Terserah saudara. Dua-duanya diajarkan oleh agama. Saudara mau milih yang mana? Begitu. Milih yang mana? Yang gedean apa yang kecilan? Yang gedean. Yang pertama apa yang kedua? Yang daftar ke KPU-nya pertama siapa? Oh iya. Ini intidal. Ada aja lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kalau begini nih nggak ada yang nggak pakem. Saya belum pernah lihat Sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum pernah lihat saya. Belum pernah. Ini mesti pakem. Daripada saudara bakal batal. Apalagi taraweh, Sami liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah. Itu lihat bahaya. Udah begini, udah mantep. Ini paten. Dan ini Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengajarkan di dalam Kasyifatus Sajat. Wis begini, begitu. Biar pakem. Tapi dua-duanya ada ajarannya. Mau irsal mutlak boleh, mau irsal khafif boleh, terserah saudara. Saya ganjarannya udah banyak, lagi pengen ngurang-ngurangin ganjaran. Maka saudara, iya, yang kedua, saya ini masih butuh ganjaran. Maka yang pertama, apanya? Jangan dicatat. Ada aja orangnya, gitu. Udah tegak lurus membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Walakal hamdu. Terserah saudara. Dua-duanya aja dari Nabi. Hadisnya banyak. Sunat juga jangan Rabbana lakal hamdu doang. Sunat ditambahin mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ba'du. Itu kita sunat membaca seperti itu. Dari mana? Imam Syafi'i riwayatkan di dalam kitabnya Musnadus Syafi'i dan daripada Sayyidina Alqamah. Begitu juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Ibnu Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami'na hamidah wa idza i'tadala qa'iman qala sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Biar kata kita solatnya sendiri, biar kata kita jadi imam, biar kata kita jadi makmum, sampai ba'du bacaannya lebih sempurna. Tapi Rabbana lakal hamdu jadi dapat adnal kamal, belum sempurna. Kalau pengen sempurna sampai ba'du,
sampai ba'du. Bahkan sunat kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dari mana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi? Imam Nawawi di dalam kitabnya At-Tahqiq, kitab terakhir yang beliau karang itu Imam Nawawi sebelum beliau wafat pada tahun 676 Hijriah, menerangkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Imamul Bukhari, riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Rifa'ah bin Rafi'. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', saudara, kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' bilang begini, kunna nusalli wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu minar ruku'i qala sami Allahu liman hamidah faqala rajulun wara'ahu rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi falamman sarafa qala manil mutakallimu anifan qala ana qala ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalan. Kata Sayyidina Rifa'ah bin Rafi', hadisnya ada di Bukhari. Udah belum ya? Oh belum. Hadisnya ada di Bukhari. Kami para sahabat sedang sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sami liman hamidah, kemudian itu saat diri ada satu makmum membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Enggak diajarin nama Nabi? Enggak. Nabi enggak ngajarin. Enggak ngajarin baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Enggak. Ada makmum pas Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau kita nih habis salam, siapa itu? Bid'ah. Bid'ah aja. Kalau kita bid'ah begitu. Nabi enggak gampang nuduh orang bid'ah begitu. Ini namanya kelompok Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Wahabi wawasannya hanya bid'ah. Bid'ah sunnah enggak ngerti dia. Iya. Begitu. Nabi sesudah salam falamman sarafa, ketika Nabi salam, qala, Nabi nanya, manil mutakallim, siapa itu yang tadi baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang tadi baca? Itu yang tadi baca diam aja, takut diomelin. Nabi bilang, Nabi paham, enggak mau ngacung orangnya, enggak mau ngaco. Maka kata Nabi, saya lihat 37 malaikat rebutan pengen buru-buru nulis ganjaran gedenya yang tadi. Baru yang tadi, saya ya Rasulullah, saya yang baca itu. Cakep itu. Enggak kata Nabi bid'ah, enggak. Itu dalam sholat. Dalam sholat enggak apa-apa, enggak jadi ribut. Nabi enggak ajarin, sahabat baca, Nabi iya kan, bagus. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Singkatnya, saudara, Rabbakal hamdu sambil hamidah, sudah cakep, baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Udah pernah belum kayak gitu-gitu tuh?
Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Baru kali. Wah, baru nyampe ini. Alhamdulillah. Baik, begitu, baik. Begitu. Baca itu sunnat, baca itu. Baca. Kemudian terakhir, sunat kalau sholat sendiri nih, sholat sendiri. Terakhir, sunat kalau sholat sendiri. Kedua, imam yang makmumnya setuju panjang. Kalau imam catatannya makmumnya setuju panjang, sunat abis ba'du diterusin. Terusin. Nih buat sholat sendiri saya ajarin, kita baca aja sama-sama, biar rapih. Begitu. Ayat itu latihan, biar kita praktek. Tangannya nih, anggap aja habis ruku sholat duduk ya kan. Nih sami Allah dulu dah. Sami Allahu liman hamidah. Dahnya di sini nih. Sami Allahu liman hamidah. Turunin tangannya. Ikuti saya. Rabbana lakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Nabi begitu tuh kalau sholat sendiri. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kali ini. Tuh deh. Baru kali ini. Ya Allah. Tapi Islam ini bukan baru sekarang datangnya. Dari sebelum kita lahir udah deh. Ajarannya dari sebelum kita lahir udah ada. Udah ada. Ada yang bilang ini guru baru ngajarin, nyalain guru. Kan ajarannya dari dulu. Ajarannya dari dulu. Nabi yang ngajarin. Nabi yang ngajarin Nabi. Sampai situ. Mana ini yang baca ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Hadisnya ada di dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim riwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, Rasulullah kalau i'tidal membaca doa itu. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya baca itu. Tapi kalau sampai yang tadi tuh, kalau jadi imam jangan. Kecuali izin dulu, makmum, sholat ini saya mau panjangin. Bagaimana? Ini nih bukan yang ngaji makmumnya. Setuju. Kalau makmum yang ngaji nih, saya mau tanya, kalau sholat taraweh pengennya cepet apa lama? Tuh, yang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Jadi saudara, kalau kita sendiri baca sampai dal jad, minkal jad, kalau sendiri biar pernah, sebab ini ajaran Nabi juga. Yang ngajarin Nabi begitu. Tapi kalau pendek, Rabbana lakal hamdu, udah jadi, cakep segitu. Tapi kurang banyak. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi, rada banyakan.
mil'us samawati wa mil'ul ardi wal masyita min badu. Luar biasa banyak. Yang paling banyak ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfaudal jadi minkal jad. 4 doa i'tidal. Segini aja dulu dah gitu, jangan banyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab.